bertemu lagi dengan Bu April. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtematika pembelajaran ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah di rumah masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya silahkan kalian simak video ibu berikut ini. Pada video kali ini, kita akan belajar tema 1, subtematika pembelajaran ketiga. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, komunikasi, serta transportasi. 2. Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. 3. Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari manusia. Tujuan pembelajarannya adalah dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia. 2. Dengan membaca dan menulis, peserta didik menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. 3. Dengan bertanya jawab, peserta didik dapat menunjukkan keterkaitan antar sila-sila dalam Pancasila dengan contoh-contoh perilaku kehidupan sehari-hari. Tahukah kalian gambar apakah ini? Ya, benar. Ini adalah gambar jembatan Suramadu. Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis, Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau tersendiri yang terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura, harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang ini, berkat kemajuan pembangunan nasional, telah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Amatilah gambar peta Indonesia berikut ini. Indonesia merupakan negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang sangat luas. Hampir 2/3 wilayah Indonesia berupa lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia diantaranya nelayan, penjual ikan, petani garam, petani rumput laut, petani kerang mutiara, pariwisata laut, jasa pelayaran, dan tambang minyak. Beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim diantaranya 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. 2. Terjadinya pembaruan, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan.
Dampak positif yang pertama, dilalui jalur perdagangan dunia. 2. Kaya akan sumber daya alam laut. 3. Memiliki keberagaman budaya. 4. Memiliki potensi wisata bahari. 5. Keberagaman sumber daya manusia. Selanjutnya dampak negatifnya adalah tidak meratanya potensi alam, tidak meratanya pembangunan, sulitnya pengawasan wilayah, rawan terjadi konflik kedaerahan, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan belajar mencari ide-ide pokok dari bacaan kejayaan bahari masa lalu. Silahkan kalian buka halaman 148 sampai 150 ya. Setelah kita belajar mencari ide-ide pokok dari paragraf, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antar pulau satu dengan pulau lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti tercermin nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahukah kamu, meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Perhatikan contoh berikut. Membantu korban bencana termasuk pengamalan sila kedua. Perilaku tersebut juga menjaga persatuan yang berarti juga pengamalan sila ketiga. Contoh yang kedua adalah pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas ada kaitannya dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk menambah pemahaman bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan setiap sila dijiwai dan menjiwai sila yang lain, coba sebutkan contoh-contoh perilaku berikut mencerminkan sila-sila apa saja. 1. Contoh perilaku bisa mencerminkan 1 sila, 2 sila, atau bahkan lebih. Silahkan nanti anak-anak coba ya, misalnya perayaan hari besar keagamaan itu kaitannya dengan sila keberapa, sila keberapa, sila keberapa, begitu ya. Kemudian ini adalah tugas kalian, yaitu mencari ide pokok berdasarkan bacaan kejayaan bahari masa lalu, kemudian mengidentifikasi perilaku dan keterkaitannya antar sila dalam Pancasila. Demikian video dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.